Kalau di bagian hukum sendiri, ini produk yang dihasilkan banyak ini dalam setahun. Banyak. Waktu itu saya ingat saat 2019 berakhir, kemudian tahun 2020 itu tembus sekitar 1.200-an. Kita harus menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Termasuk kemudian formatnya segala macam. Iya, format tanda baca, ya kan, menggunakan titik atau titik koma itu kami diatur semua. Posisi dikomplain, dilaporkan itu biasa bagi saya karena ya udah pengalaman waktu di Mempawah. Saya juga pernah diancam pada saat menangani kasus, ya dibilang sampai diancam. Iya, saya ditelepon untuk tidak ikut campur. Apabila ikut campur, saya akan digalikan lubang kuburan. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita dalam Sejenak Kita Dialog Asik. Kali ini kita kedatangan Bu Sri, beliau sebagai Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bang Yus. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak kantor dong ya? Iya. Setiap hari harus sehat ya Bu Sri ya? Harus, karena kondisi memang menuntut kita, karena banyaknya yang harus kita selesaikan, juga perintah-perintah pimpinan. Jadi kami harus stay di kantor. Harus itu ya, sebagai staf harus siap selalu. Siap, kapan Bu Sri tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Saigon. Tanjung Raya 2 ya? Tanjung Raya. Seberang. Jalur macet dong? Lumayan, pergi dan pulang kita biasa menghadapi macet, ya lumayan juga dengan kondisi yang sekarang kalau udah sore, otomatis sampai ke rumah terkadang maghrib, terkadang kita melepaskan maghrib, otomatis nyampe ke rumah juga jam 7-an. Ya, tiap hari bolak-balik melalui jembatan yang rawan macet ya, Ya, memang tuntutan kerjaan seperti itu, Pak. Ya, tapi ramai juga ya kawan-kawan dari arah seberang, biasanya ramai juga itu. Alhamdulillah dari seberang kalau saya lihat ada beberapa yang memang kadang barengan juga ketemu, ada beberapa dari organisasi juga ada, kemudian dari sekretariat DPRD juga ada, seperti itu. Sebelum tinggal di seberang, Bu Sri kan asal dari Mempawah ya? Iya, saya dari Mempawah. Pindahan dari Mempawah tahun 2010. Nah, kebetulan semenjak pindah 2010, saya stay di seberang. Di Mempawah dulu, di Pemda Mempawah ya? Di Pemda Mempawah. Pindah ke Kuburaya tahun 2010. Ya. Di mana ya awalnya di Kuburaya itu? Alhamdulillah pindah di Kuburaya, awal masuk juga langsung ke bagian hukum. Oh, dari awal udah bagian hukum. Iya, ke bagian hukum. Ya, kemudian pernah masuk ke Dinas Pemdes tapi tidak lama. Kemudian kembali lagi ke bagian hukum dan setelah itu ke BKPSDM. Oh, sempat mutar ke BKPSDM. Iya. Kurang lebih 4 tahun. Kemudian balik lagi ke bagian hukum. Balik lagi ke bagian hukum di tahun 2019. Kayak emang spesialis bagian hukum lah nih ya. Kurang lebih lah, karena waktu di Mempawah juga stay-nya di bagian hukum. Di bagian hukum ya. Iya. Basicnya pendidikan hukum. Kebetulan saya lulusan dari Untan, Fakultas Hukum. Itu betulan ngambil jurusan di Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara, oh iya memang pas ya. Di bagian hukum, mengawal produk-produk hukum pemerintah daerah ya. Alhamdulillah, dapat kepercayaan. Iya, iya. Jadi dari 2019 di bagian hukum itu, berarti masuk periode Bupati yang ketiga ya? Iya. Kembali ke bagian hukum ya? Kembali ke bagian hukum dalam posisi jabatan di Kabak Hukum, sebelumnya memang di Kasubagnya. Di bagian hukum sendiri itu Bu Sri sebagai kabak membawahi kasubag, staf berapa banyak itu? Kalau dulu memang sebutannya itu adalah Kasubag, tapi sejak penyetaraan jabatan maka menjadi subkoor.
awalnya subkoor kita ada 3 orang, namun kemudian kemarin ada mutasi dipromosi sehingga subkoornya tinggal 2 orang dengan posisi kami yang PNS itu ada 10 orang, non PNS-nya ada 5 orang. Ya, honorer juga ada ya. Iya. Kalau di bagian hukum sendiri, ini produk yang dihasilkan banyak ini dalam setahun ya? Alhamdulillah. Yang paling banyak waktu itu saya ingat saat 2019 berakhir, kemudian tahun 2020 itu tembus sekitar 1.200-an. 1.200-an? SK, peraturan bupati, dan peraturan daerah. Namun semakin tahun dia mulai berkurang karena memang kondisinya ada mekanisme yang memang harus diterapkan menyesuaikan dengan Permendagri, juga menyesuaikan arahan dari Biro Hukum, sehingga mekanisme itu harus dilalui yang mungkin membuat perangkat daerah juga mulai menyesuaikan dengan perencanaan dalam penyusunan peraturan produk hukum daerah. Ya, harus terencana ya tentunya. Ya. Nah, Bu Sri sendiri ini dari lingkungan keluarga ya. Dari lingkungan keluarga beberapa PNS ya? Alhamdulillah, kalau dari lingkungan keluarga itu Bang Yus, kami ada 9 bersaudara. Bapak saya dari ABRI, ibu adalah ibu rumah tangga biasa. Kemudian kalau dilihat dari PNS-nya itu 7 orang adalah PNS. PNS semua. Berarti sudah bisa memahami, maklumi tugas Bu Sri yang seperti itu tadi ya. Bayangkan 1.200-an per tahun. Berarti kalau dibagi 250 hari kerja misalnya, lumayan juga itu. Sehari bisa 4-5 produk hukum. Satu produk hukum itu berapa lama biasanya diselesaikan itu? Ya, rata-rata. Tergantung. Jadi tergantung dengan kondisi pada saat produk itu masuk. Jika pada saat produk itu masuk banyak yang memang kita tangani dari perangkat daerah banyak masuk, maka waktu yang diperlukan harus mengantri. Kemudian kita mengikuti sesuai siapa yang masuk dahulu. Nah, satu produk hukum kalau untuk SK kita dibantu oleh teman-teman di bagian hukum, itu kalau SK ya paling lama kita sekitaran antara 3 sampai 5 hari. Namun demikian juga melihat kondisi dari banyaknya produk hukum yang SK yang masuk. Nah, kalau perbub itu yang memakan waktu karena memang perbub itu kan bersifat mengatur sehingga harus kita lebih teliti. Nah, apalagi kalau perda. Nah, perda juga kami harus melibatkan narasumber kami, begitu juga dengan perbub. Dan kisarannya itu kalau memang full saya bekerja tanpa ada gangguan rapat atau harus mengikuti kegiatan yang lain, dalam 1 minggu kita bisa selesaikan kurang lebih antara 2 sampai 3 perbub. Kalau untuk perbub, kalau saya full bekerja, tapi kalau apabila kemudian ada rapat di dewan, ya pembahasan raperda, itu ya mohon maaf waktunya akan menjadi sangat lama. Yang itu yang kadang sering menimbulkan ya dari perangkat daerah seolah-olah bagian hukum lamban kerjanya karena memang kondisinya kami terbatas. Ya, karena proses tadi biar rapi, biar teliti. Kan sampai ke substansi ini juga kan, konsideran batang tubuhnya segala macam itu secara detail tentu dikaji satu persatu ya. Sampai tadi melibatkan juga dengan narasumber gitu ya. Ya, kalau narasumber kita pada posisi berkaitan dengan substansi daripada aturan. Sementara di kami menyesuaikan dengan substansi yang kemudian juga menjadi banyak sekali menyita waktu, yaitu berkaitan dengan legal draftingnya. Karena kami harus mengacu kepada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal bahasa. Kita harus menyesuaikan dengan bahasa Indonesia, termasuk kemudian formatnya segala macam. Iya, format tanda baca, ya kan, menggunakan titik atau titik koma itu kami diatur semua. Sehingga itu yang menjadi kami harus lebih teliti dalam melihat atau mengoreksi suatu produk hukum. Ya, soal bahasa hukum ini kan
beda juga ya dengan bahasa gaul itu. Iya. Biasa narasumber dari mana? Kami narasumber menggunakan dari Untan. Sebelumnya kita pernah juga mengcover narasumber dari Untan dan UPB. Kemudian dari UPB kebetulan menjadi rektor, sehingga kemudian ya mungkin kesibukan itu tidak bisa memperpanjang untuk menjadi narasumber. Kami menggunakan dari pihak Untan, Fakultas Hukum Untan, kedua-duanya. Dari instansi-instansi lain, misalnya instansi vertikal kayak instansi kejaksaan atau segala macam juga biasa diajak dilibatkan dalam ini, misal pendapat-pendapat hukum. Kalau ada hal-hal yang memang harus berkaitan dengan kondisi aturan hukum yang kita khawatirkan ke depannya bisa menimbulkan permasalahan, itu terkadang kita komunikasikan. Biasa tapi tidak tidak ya. dijadikan narsum, tapi kita komunikasikan dalam beberapa kegiatan yang di luar penyusunan produk hukum, seperti penyuluhan, sosialisasi, itu kita libatkan dari pihak kejaksaan, dari pihak kepolisian sebagai rekan kerjasama. Nah, sementara kalau produk hukum kita lebih banyak komunikasinya ke Biro Hukum dan Kanwil Hukum dan HAM. Jadi tingkat provinsi juga ikut dikonsultasikan itu ya? Iya. Iya. Ini kan Pak Upati kan orangnya sangat-sangat progresif ya. Apalagi semboyan beliau tuh berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, bertindak lebih nyata. Iya. Sering nggak itu dadakan itu Pak Bupati minta dibuatkan aturan produk hukum? Dibilang sering ya, yang pasti memang seperti itu kondisinya Bang Yus. Jadi tapi bisa ditindaklanjuti ya. Alhamdulillah selama ini kita lancar. Terkadang beliau nelpon di jam 12, jam 1 malam. Saya juga harus tengah malam juga? Iya, saya harus stay. Kapan tidurnya itu? Ya, memang rata-rata hampir setiap malam kita membawa kerjaan pulang ke rumah, produk hukum untuk dikoreksi. Rata-rata saya sekitar jam 12-an itu tidur. Kalau tidak ya sampai ketemu jam 1. Kalau memang ada yang harus dikejar, memang targetnya harus selesai, ya saya selesaikan sampai jam 1. Itu sering gitu ya? Ya biasa sih. Bagi saya sudah terbiasa karena sudah terbiasa, berarti sering dong. Ya awal-awal kaget, ya, tiba-tiba ditelepon, ya sering ditanya apa buat Sri. Saya bilang ya tidur lah Pak, jam segini tidak mungkin lah saya jalan-jalan, saya bilang. Tapi kebiasaan. Iyalah kalau jam 1 ya jam tidur ya. Tapi karena sudah terbiasa, setelah itu ya ditelepon ya siap Pak, perintah ya kita laksanakan. Ya, tapi senang Pak Bupati ini kan orang progresif, selalu ingin cepat supaya pelayanan kepada masyarakat, percepatan pembangunan itu bisa dilakukan itu ya. Memang inovasi-inovasi beliau juga banyak ini ya. Ya, dengar-dengar mau dapat penghargaan lagi beliau nih dari Kemenkumham nih terkait dengan inovasi-inovasi pribadi maupun daerah nih dari beliau-beliau nih. Alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun ini kami mendapatkan penghargaan beberapa yang berkaitan dengan Desa Sadar Hukum. Kemudian kita juga berkaitan dengan Kabupaten Peduli HAM. Kita juga mendapat penghargaan seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau dengan beliau, dengan Pak Bupati, enaknya kita bisa menyampaikan pendapat, kita bisa berargumentasi dengan beliau. Beliau mendengarkan itu ya. Iya. Saran pendapat dari bawahan tetap ini. Sepanjang berkaitan dengan aturan, beliau selalu patuh dengan aturan demokratis, itu. Ya. Tapi visi misi beliau sesuai dengan harapan dari seluruh masyarakat yang memilih beliau tetap terkawal gitu ya. Alhamdulillah. Ya, saya perhatikan juga capaian kinerja dari visi misi beliau, terus perkembangan Kuburaya dibanding beberapa daerah lain di Kalbar terutamanya ya. Ini luar biasa memang. Nah, indikator-indikator makro yang dinilai oleh pihak lain itu menunjukkan Kuburaya ini memang menanjak memang ya. Sesuai slogan beliau. Supaya kita semakin sehari langsung mendarat kepada
apa yang ingin kita capai. Iya. Tidak terlalu banyak basa-basi itu. Dan salah satunya didukung dari pengamanan kawalan produk hukum tadi ya, supaya memang pelaksanaan di bawah terpayungi, tidak bersalah-salahan gitu ya. Siap. Kalau dari perangkat daerah sendiri itu sering ini apa? Ya mengajukan terus berulang kali perbaikan gitu untuk sempurna tadi, ada komplain-komplain gitu sering gitu. Sudah biasa sih, Bang. Dinamikanya pasti ada ya. Iya, itu posisinya seperti itu, Bang Justus. Posisi dikomplain, dilaporkan, itu biasa bagi saya karena ya udah pengalaman waktu di Mempawah, saya juga pernah diancam oleh pada saat menangani kasus ya, dibilang sampai diancam. iya, saya ditelepon untuk tidak ikut campur, apabila ikut campur saya akan digalikan lubang kuburan. Seperti itu ancamannya. Ya, betul, dengan salah seorang preman yang saya coba bilang ya, alhamdulillah berarti waktu saya meninggal saya nggak perlu cari orang untuk menggalikan kuburan. Nah, itu jawaban saya. Nah, dengan pengalaman seperti itu maka itu waktu di Mempawah. Ya, di sini alhamdulillah tidak pernah. Di kuburannya nggak pernah. Hanya paling diancam mau dipindahkan, saya bilang alhamdulillah kalau dipindahkan silahkan, saya bilang gitu. Ini kepercayaan, saya bilang. Nah, jadi kondisinya terkadang saya memahami bahwa kadang perangkat daerah itu kan tidak mengetahui dengan beban kerja kami di bagian hukum, dan terkadang yang mengurus menyampaikan produk hukum itu juga bukan pejabat yang memang berkaitan langsung dengan hal itu. Terkadang yang disuruh menyampaikan adalah staf-staf di bawah berupa non PNS, sehingga begitu kami ingin komunikasi, ingin koordinasi, kami terkendala. Nah, pada saat kemudian kita minta pejabatnya yang menangani untuk kita lakukan sinkronisasi berkaitan materi, terkadang mereka tidak mau datang. Nah, di atas pimpinannya taunya di bawah clear. Nah, laporan dari bawah clear. Nah, itu yang terjadi sehingga miss-nya di situ. Makanya kadang kita juga tapi bisa dikomunikasikan akhirnya. Iya, sampaikan komunikasi kepada pimpinan bahwa menjelaskan seperti itu. Terkadang mereka baru ya ternyata bukan hanya di kami dalam hal lama waktu yang diperlukan dalam mengoreksi, terkadang merekanya juga yang terkadang pada saat sudah kita kembalikan 2-3 minggu baru balik lagi ke kami perbaikannya, seperti itu. Yang penting komunikasi sepanjang dijalin itu kita bisa ada saling pengertian. Tapi yang susah pada saat tidak ada komunikasi, kita menjalin komunikasi sementara yang dari perangkat daerahnya juga tidak bisa menjalin komunikasi dengan kita. Nah, di situ permasalahan yang terjadi. Namun itu kecil sekali, seperti itu. Tapi akhirnya juga selesai ya. Selesai. Karena mungkin di tempat tugas mereka juga mereka ada kesibukan lain yang juga prioritas sehingga ini tertunda gitu ya. Ya. Karena bagi kami di bagian hukum kami berupaya produk apapun yang masuk sepanjang dia sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undang tidak bertentangan maka akan kami proses. Itu prinsip kami. Walaupun memakan waktu tetap kita proses karena kami berusaha untuk tidak menghambat. Kami juga berusaha untuk membuat payung hukum sebagaimana Bang Yu sampaikan tadi bahwa kita buat payung hukumnya sehingga program-program yang menjadi program bupati ya kan itu bisa berjalan dengan aman. Itu menjadi tekad kami, menjadi tujuan kami, maka kami harus stay di bagian hukum itu. Ya itulah bentuk tanggung jawab terhadap tugas amanah yang diberikan tadi, turut menyukseskan apa yang menjadi misi besar bupati daerah ini dari aspek produk hukum tadi ya. Iya. Bu Sri itu kan di bagian hukum tadi ya. 3 subkoordinator ya. Itu apa saja itu? Subkoordinator perundang-undangan, subkoordinator bantuan hukum, dan yang terakhir subkoordinator dokumentasi dan informasi hukum. Dokumentasi. Kalau subkoordinator perundang-undangan itu apa saja yang tangani tadi? Produk hukum tadi ya? Iya, itu menangani produk hukum. Termasuk juga peraturan desa. Karena peraturan desa ada yang kita evaluasi, ada yang kita klarifikasi. Yang kita evaluasi itu yang berkaitan dengan pungutan, tata ruang, kemudian organisasi perangkat desanya. Itu yang berkaitan dengan evaluasi. Dan
APBDes termasuk yang dievaluasi. Selebihnya itu dilakukan klarifikasi, sehingga evaluasi maupun klarifikasi itu pada intinya apakah suatu peraturan perundang-undang itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Itu menjadi inti jadi evaluasi maupun klarifikasi kami. Jadi peraturan desa, keputusan desa segala macam itu juga jadi tanggung jawab bagian hukum ya untuk menyempurnakannya, untuk mensinkronisasikannya semuanya. Hanya peraturan desa. Peraturan kepala desa ataupun keputusan kepala desa itu tidak kami lakukan. Namun demikian kadang ada beberapa yang memang terkadang melakukan konsultasi secara lisan kepada kami. Oh. Kalau yang di bantuan hukum? Bantuan hukum itu menangani permasalahan hukum, baik itu yang bersifat litigasi maupun non litigasi. Kalau litigasi itu biasanya yang penyelesaiannya lewat pengadilan, yaitu dalam hal pendampingan, tapi berkaitan dengan perkara tata usaha negara maupun perdata. Untuk pidana kami tidak melakukan itu, yang litigasi. Ya. Kenapa pidana? Karena sesuai Permendagrinya kita tidak diperbolehkan untuk menangani hal pidana, karena pidana itu bersifat personal berkaitan dengan seseorang. Nah, sementara kalau karena kami di bagian hukum itu bukan advokat sebenarnya, tapi karena tugas jabatan maka kami menangani. Nah, apabila kemudian kita menangani di luar itu, maka dikhawatirkan kita terkena dengan undang-undang advokat, mengaku-ngaku sebagai advokat, maka hukumannya berat, denda dan pidana penjara. Ya, karena itu ada profesi sendiri iya. Ya. Sering itu ya bantuan hukum. Pegawai Kubura ini kan ramai juga, lebih kurang 6.000 katanya. Iya. Bantuan hukum itu rata-rata yang sering digugat baik tun maupun perdata adalah mereka yang mengambil kebijakan. Dalam hal ini berarti dari mulai Pak Bupati, kemudian kadang kepala perangkat daerah, karena dengan dikeluarkannya suatu kebijakan yang kemudian bersifat final atau mengikat, maka dia bisa bisa digugat. Nah, seperti yang salah satunya seperti yang IMB itu bisa dilakukan gugatan gugatan sebenarnya gugatan tun, namun baru-baru ini dilakukan gugatan perdata. Nah, sedangkan kalau yang untuk ASN yang lain itu jarang, boleh dikatakan tidak ada yang kita lakukan pendampingan. Nah, kecuali mereka apabila kemudian memang pernah dipanggil untuk menjadi saksi ataupun dimintai keterangan, maka mereka sering datang kepada kami meminta nasihat seperti apa harus menghadapi. Ya? Iya, nah itu kita layani semua. Kita anggap sebagai advokasi kita kepada ASN yang ada di Kuburaya. Kita sampaikan bahwa yang harus dilakukan seperti apa, mengingatkan sebagaimana yang harus memang menjadi sikap tindak pada saat dilakukan pemeriksaan, itu kita sampaikan berdasarkan pengalaman kita yang ada. Ya, berarti ada juga lah pendampingan lah ya. Iya. Walaupun mungkin sifatnya konsultasi. Iya. Atau ya minta saran pendapat tadi ya. Iya. Ini lumayan juga memberikan ketenangan juga bagi ASN ya. Iya. Apalagi terkait masalah kebijakan tadi ya. Kebijakan ini kan dibuat untuk kebaikan sebenarnya kan, untuk mempercepat proses pembangunan dan sebagainya. Tapi terkadang juga memang ada aspek hukum yang memang menjadikan itu bisa dipermasalahkan, digugat ya. Kalau ke tun sering ya? Kalau ke tun akhir-akhir ini malah kita jarang. Malah yang terjadi itu seringnya di pengadilan negeri. Dalam tahun 2023, dari 2022-2023 itu kami rata-rata di pengadilan negeri itu ada kurang lebih 5 perkara. Pernah juga ada di perkara hubungan industrial itu dilakukan di pengadilan negeri Pontianak. Nah, itu yang kita lakukan pendampingan. Untuk tun dari tahun 2020-an itu memang belum ada. Ya. Kebanyakan sebenarnya itu merupakan gugatan tun kalau kita melihat kepada perma yang peraturan Mahkamah Agung itu menjadi gugatan tun, namun kebanyakan daripada penggugat itu melakukan gugatannya di perdata di pengadilan negeri. Nah, jadi
objek gugatannya sebenarnya merupakan kebijakan yang sudah bersifat final dan mengikat, maka berada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dengan mereka terkadang kita langsung diikutkan sebagai pihak yang tergugat atau turut tergugat itu di perdata. Nah, alhamdulillah dalam beberapa perkara itu sampai dengan putusan akhir kita menang, dan ada beberapa perkara yang kemudian dilanjutkan dengan banding dan sedang dalam proses. Saat ini ada apa proses persidangan yang dijalani? Proses persidangan yang dijalani terakhir ini adalah satu perkara berkaitan dengan perkara di Terminal Punggur berkaitan dengan aset Pemda, dan Pemda, ya. Informasi yang kita dapat terakhir adalah ada juga gugatan yang akan kemudian dilakukan persidangannya, itu berkaitan dengan aset Pemda juga aset yang berupa SMP di Sungai Ambawang. Iya, sekolah-sekolah ini ini memang rawan ini ya. Kalau dulu kan sekolah-sekolah dibangun dengan impres segala macam kan, terkadang administrasinya luput diselesaikan itu ya. Nah, baru sekarang timbul bermasalah, padahal itu untuk kepentingan warga setempat, kepentingan, bahkan saya dengar itu terkadang yang menggugat itu juga alumni sekolah itu ya. Ini luar biasa ya. Kalau itu kondisinya kebanyakan aset kita itu kan di antara berupa hibah. Nah, pada saat kemudian hibah itu diberikan, belum kita tindak lanjuti dengan dengan sertifikat. Nah, itu yang kondisinya rawan jadi gugatan, dan terkadang yang menghibahkan menarik lagi kembali hibahnya. Ya, itu yang menjadi permasalahan. Tapi bukan yang bersangkutan, biasanya ahli warisnya atau itu. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami ini ya. Karena ini ya fasilitas sosial untuk kepentingan orang banyak ya. Ya ngapain sih? Pemerintah juga tidak ibarat kata tidak memanfaatkan itu untuk komersil kan, untuk kepentingan sosial ya. Ya benar. Mestinya, karena posisinya seperti SMP yang kemudian digugat itu kan itu sudah banyak sebenarnya menghasilkan siswa-siswa yang warga masyarakat setempat yang harusnya juga menjadi pertimbangan mengapa harus digugat. Itu kan ibaratnya ya kebaikan dari warga setempat juga gitu. Tapi itulah kondisi yang terjadi yang kami tangani. Iya, karena dinamika di masyarakat kita juga luar biasa ini kan, intervensi dari macam-macam aspek ya. Dan ini tentu menjadi atensi juga bagian hukum ya, untuk memberikan pendampingan, nasihat hukum, konsultasi lah ya. Iya, memang itulah yang menjadi tugas kami. Kalau subkor dokumentasi tadi? Subkor yang di dokumentasi dan informasi hukum itu menangani kegiatan berkaitan dengan dokumentasi apa-apa yang sudah kami susun di dalam bagian hukum di perundang-undangannya, itu harus terdokumentasikan dengan baik sehingga posisinya itu bisa kita gunakan untuk jangka waktu panjang. Makanya kemarin kita juga meminta agar itu bisa dibuatkan dalam bentuk soft copy-nya sehingga tidak terbatas. Kadang kalau kita berupa hard copy itu termakan rayap dengan kondisi kelembapan yang ada di ruangan. Karena kita buatkan soft copy mulai dari produk hukumnya berupa keputusan sampai peraturan bupati dan peraturan daerah, kita lakukan scannernya untuk kita buatkan soft copy. Nah, itu bisa juga dapat dilihat atau diunduh oleh masyarakat itu melalui aplikasi JDIH. Nah, kita salah satu merupakan anggota JDIH ya, secara nasional, dan kebetulan kita juga pernah mendapatkan penghargaan untuk berkaitan dengan JDIH. Nah, itu saya lupa tahunnya, itu dilakukan di Jakarta penghargaannya, menjadi salah satu bahwasanya kita masuk 10 besar yang terbaik di nasional. Indonesia. Ya, luar biasa. Itu untuk JDIH-nya. Luar biasa ya. Berarti tertib administrasi, dokumentasi, informasi hukum tadi ya dengan JDIH tadi di Kubu Raya juga luar biasa ya, sampai mendapatkan apresiasi penghargaan masuk 10 besar nasional gitu ya. Ini untuk mengawal ini gimana trik-triknya nih Bu Sri? Soalnya kan
biasanya administrasi dokumentasi ini kan karena tadi percepatan dan sebagainya, ini kan membutuhkan seni tersendiri ini. Gimana caranya Bu Sri mengkoordinasikan hal ini? Bisa tertib seperti itu? Yang pasti kami menjalin koordinasi itu karena JDIH itu berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kami selalu menjalin koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kita juga berbagaimanapun provinsi perwakilan dari pemerintah pusat, kami juga jalin komunikasi. Malah ya JDIH kita dibandingkan EANO ya lumayan bagus gitu. Nah itu menjadi pemicu kami, menjadi semangat kami. Nah sistem yang kami bangun di bagian hukum itu sama-sama. Semua pekerjaan kita lakukan sama-sama. Nah sering dilakukan kerja tim gitu ya? Iya, kami kontrol apa sih permasalahan yang terjadi. Kalau setiap ada permasalahan yang timbul, kami segera lakukan rapat mengevaluasi solusinya seperti apa. Nah, saran, masukan ya kita terima semua, kemudian kita coba cari kesepakatan. Nah, ini loh yang harus kita lakukan tindak lanjutnya. Nah, begitu juga kami selalu mengontrol dengan berkaitan karena di JDIH ini yang berkaitan penting adalah mengenai peralatan, ya kan, sarana prasarananya. Nah, kemudian apabila kemudian sarana prasarananya kemudian yang mengalami gangguan, nah kami juga melihat komunikasi dengan bagian umum, meminta bantuan, kemudian jika tidak bisa kami menyampaikan kepada pimpinan. Alhamdulillah selama ini dukungan dari pimpinan, ya kan, dari pimpinan kami, kemudian dari bagian umum juga, alhamdulillah sehingga membuat kami bisa lebih maksimal untuk dapat mengaplikasikan dokumentasi ini dalam JDIH. Jadi dukungan itu sangat penting bagi kami. Karena yang kami lakukan itu kan berupa ya produk hukum yang langsung jadi, kemudian kita buatkan dalam jadikan soft copy, kemudian kita memberikan laporan kepada secara berkala kepada jaringan yang di BPHN karena dia merupakan pusat dari JDIH, ya. Nah, kemudian kita sampaikan semua itu. Jadi semuanya kita kerjakan sama-sama tim. Ya, jadi apapun yang terjadi di bagian hukum itu kita sama-sama selesaikan bersama. Nah, lebih sering kita melakukan evaluasi pemantauan dalam 1 minggu 2 kali. Saya akan tanya permasalahan apa di bagian sini yang memang belum jalan. Nah, ini gimana solusinya? Ya kita kemudian cari. Nah, saya juga kalau di perundang-undangan sering masuk ke perundang-undangan. Berapa banyak sih per orang ini nangani SK? Yang ini berapa, ini berapa? Jika satu banyak, yang lain kurang, saya suruh oper ke sana gitu. Nah, jadi setiap dalam seminggu ya. Iya, sering seperti itu kita lakukan terus komunikasi. Jadi apapun kesulitan, maka saya lebih banyak berada di ruangan bersama mereka daripada di ruangan saya. Jadi kita lakukan bersama. Sering komunikasi. Jadi kalau kita di ruangan lebih besar itu, mereka bertanya, ini kesulitannya ini seperti apa? Kita sampaikan, yang lain mendengar, menjadi masukan bersama. Nah, begitu juga dalam penanganan perkara, kita diskusikan nih, ini menjawab gugatan ini seperti apa. Kita diskusikan, yang lain juga bisa mendengar, menjadi pengetahuan tambahan bagi mereka. Ya, itulah sistem yang kita terapkan bersama-sama dilakukan. Jika satu subkoor itu beban kerjanya besar, kemudian harus lembur, yang lain juga ikut menemani. Nah, itu yang kita lakukan sama-sama. Jadi lebih kebersamaan tadi menyelesaikan permasalahan tadi ya. Berarti Bu Sri sendiri akrab dong dengan semua bawahan dan tim kerja ini ya? Alhamdulillah, karena posisinya kita selalu menerapkan sistemnya kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan. Itu yang selalu kita terapkan. Apapun itu silakan diprotes, saya terima sepanjang itu benar. Jika tidak kita beradu argumentasi. Nah itu kita terapkan supaya mereka punya keberanian, untuk menyampaikan pendapat. Itu. Dirasa cukup itu jumlah personil di bagian hukum? Kalau dengan kondisi pekerjaan yang harus dihadapi, ya. Kita memang agak kewalahan. Ya, pasti kewalahan ya. Namun kita berupaya memaksimalkan yang ada. Makanya terkadang untuk perda atau perbub lebih banyak saya ambil alih langsung. Kemudian setelah selesai baru saya minta kawan-kawan untuk melihat apakah masih ada terselip. Kalau saya nama manusiawi, kita terkadang tidak bisa sempurna, masih ada kekurangan atau apa, saya minta masukan dari kawan-kawan. Jadi terkadang bukan hanya dari bawah ke atas,
di bawah menyelesaikan, saya yang kemudian mengkoreksi, terkadang kita balik, saya yang selesaikan, di bawah coba bantu koreksi. Kita terapkan seperti itu, nggak ada masalah. Ya. Jadi semua dilibatkan ya. Iya. Ya karena untuk kesempurnaan tadi ya. Ya, kita berusaha memaksimalkan kinerja kita. Iya. Nah, terus kalau itu di internal ya. Ya. Nah, Bu Sri ini kan juga mengkoordinasikan tentu semua perangkat daerah, terus pihak-pihak yang terkait lainnya. Ya. Karena di sekretariat daerah kan ada fungsi koordinasi itu ya. Ya. Nah, ini pembinaan ke semuanya gimana? Termasuk tadi yang pemerintahan desa juga tadi ya, kecamatan. Itu dilakukan dalam bentuk apa saja itu? Kalau pembinaan itu kita lebih sebenarnya bukan berupa pembinaan karena kami cuma merupakan bagian, kita lebih kepada menerapkan koordinasi. Ya. Jadi meninggalkan ego sektoral kita bahwa kita berusaha koordinasi untuk mencapai yang memang menjadi tujuan kita. Jadi tidak ada bahasa ya ibaratnya ya kita satu lebih penting dibandingkan yang lain. Nah, itu yang kita coba terapkan karena pada saat semua produk hukum itu kita lakukan, hasil akhirnya adalah yang akan ditandatangani oleh pimpinan. Berarti menjadi kebijakan daripada pimpinan, otomatis menjadi kebijakan Pemda yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengawalnya. Nah, itu yang selalu kita sampaikan. Jadi koordinasi sering kita buka peluang apapun itu, siapa yang ingin berkenan kita selalu buka. Makanya HP tidak pernah saya matikan, saya on 24 jam, ya siapapun ingin menghubungi ya kita coba lakukan yang terbaik. Begitu juga dari desa-desa, terkadang telepon ini ya nanti kalau memang ternyata lewat telepon kita nggak bisa, nanti coba ketemu di kantor, nah kita komunikasikan. Sering turun ke desa juga dong? Ada beberapa kita turun ke desa berkaitan dengan dari desa yang meminta kita berkaitan dengan beberapa kegiatan seperti Kadarkum. Nah, jadi kita lakukan juga dengan desa-desa. Nah, kita juga memberi pembinaan kepada mereka. Ya, diantaranya juga berkaitan dengan sekarang mereka berkaitan penyusunan produk-produk hukum desa. Kita lakukan seperti itu. Nah, kami bagian hukum selalu membuka ruang untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi. Makanya kami lebih mengistilahkannya dengan komunikasi, koordinasi. Kita tidak mengistilahkannya dengan melakukan pembinaan atau apapun. Nah, seperti itu yang kita lakukan dengan perangkat daerah, dengan desa-desa juga. Ya. Terkait dengan dinamika produk hukum sendiri ya. Dinamika regional, nasional ya. Ini tentu update terus juga ya. Ini kan terkadang ada kebijakan nasional misalnya, perubahan kebijakan. Daerah kan perlu menyesuaikan juga. Ini seberapa cepat tanggapnya kawan-kawan tadi yang Bu Sri koordinasikan tadi? Nah, itu kita kembali kepada perangkat daerah teknisnya. Kami mengkoordinasikan, kami menyampaikan informasi bahwa ada loh produk hukum yang terbaru. Karena kami juga terkadang mendapatkan informasi update tersebut dari Kanwil Hukum, dari Biro. Itu akan kita teruskan. Kan ada JDIH tadi ya. Iya. Jadi bisa terupdate itu ya. Jadi kita teruskan kepada perangkat daerah. Kemudian kita sampaikan, ini ada kaitan tidak dengan berapa produk hukum yang sudah kita keluarkan. Nah, makanya kami terkadang di akhir tahun selalu melakukan evaluasi. Mengirim surat ke seluruh perangkat daerah untuk mengevaluasi produk hukum yang sudah diterbitkan, terutama peraturan bupati dan peraturan daerah, karena itu produk hukum yang bersifat mengatur, ya kan? Karena kalau keputusan bupati terkadang dia hanya insidentil, gitu kan? Nah, jadi produk hukum yang bersifat mengatur itu kami minta agar dievaluasi. Yang kira-kira sudah tidak dibutuhkan atau memang sudah bertentangan dengan aturan yang terbaru, apakah mau dilakukan perubahan atau pencabutan? Nah, kami mengirimkan surat untuk dilakukan evaluasi seperti itu. Nanti mereka akan menyampaikannya. Nah, setelah mereka menyampaikan perlu dicabut, perlu dirubah, mereka akan melakukan komunikasi. Seperti apa. Nah, kita buka ruang seperti itu. Memberikan contoh-contoh yang ada, kita sampaikan semua. Ya. Tapi selama ini ditanggapi oleh semua pihak tadi, itu sama-sama cepat itu menanggapi menindaklanjutinya ya. Ada kendala ini? Biasa sih, yang namanya kita kendala nih, bagus ya kalau kita lihat kondisinya. Kan masing-masing ini kan sibuk juga nih. Terkadang ada yang cepat, ya kan, merasa ini penting cepat.
Terkadang ya kita menunggu, belum ada, kembali kita sampaikan surat kedua, menunggu. Ya, kadang tidak kita telepon. Terkadang kalau juga ditelepon. Jadi sampai dikejar bola gitu Iya. istilah Pak Bupati itu ya. Iya. Bukan lagi jemput bola, Iya, dikejar iya. itu. Terkadang udah sampai terakhir, jalan terakhir, mau tidak mau, ya sedikit mengancam. Dalam artian, kalau tidak segera dijawab, SK, Perbub atau apapun itu tidak kami proses sampai adanya surat masuk membalas. Nah, kita pakai trik seperti itu. Nah, Jadi lengkap ini ya, persuasifnya secara Iya. humanis, demokratis, tapi juga ada terkadang harus dengan keras juga ya. iya, karena kalau tidak seperti itu, terkadang mereka tidak mau, nggak penting gitu. Padahal kita merasa penting karena kita juga ditunggu dari kementerian. Saya dapat Terkadang. bayangkan itu betapa stresnya tuh menghadapi dinamika kayak gitu ya. Ya, berhubung sudah dihitung-hitung dengan dimempau sampai mungkin sekitar 15-an tahun saya di bagian hukum, kayaknya udah terbiasa lah lihat seperti itu. terbiasa, ya. Sudah terbiasa menghadapi. Saya bilang tetap akan ketemu, tetap mereka akan memberi. Cuma ya itu saya bilang, ya pandai-pandai kita menunggu, kemudian berkomunikasi dengan mereka. Nah, yang terakhir ya terpaksa dengan mengeluarkan tidak memproses. Nah, itu aja. Karena kalau kayak gitu sekarang mereka cepat. Iya, iya. Ya. Ya karena untuk kepentingan bersama juga, Iya. ya. Untuk kepentingan teknis juga Iya. di masing-masing itu. Ya, Bu Sri di dalam mengkoordinir kawan-kawan tadi ya, terus mengkoordinasikan perangkat daerah atau pihak-pihak lain tadi ya. Ini yang paling terkesan Bu Sri itu, kira-kira dalam hal apa lah? Berat benar rasanya atau terkesan ya memuaskan, ada nggak? Ingat-ingat. Ya, apa ya? Saking banyaknya mungkin yang sering dihadapi. Yang mana ya yang kira-kira Dari membuat aspek saya terkesan? ke pegawai sendiri atau tadi aspek kebijakan atau secara kelembagaan? Kayaknya kalau saya baca nih karakter Bu Sri ini yang paling berkesan nih kalau bisa membantu PNS terutama, ini ada kepuasan tersendiri kayaknya, kesannya ke situ kayaknya. Kalau ke lembaga-lembaga itu kayaknya lebih ke ya secara formal memang itu Iya. kewajiban itu ya. Kayaknya kalau saya baca nih karakter Bu Sri ini lain ini karakternya. Iya, bagi saya itu kalau bisa berbuat kepada pegawai rame dalam artian ya mohon maaf tidak, kalau di tataran yang pimpinan ke atas mungkin ya kita nggak bisa terlalu banyak berperan gitu, tapi kepada mereka-mereka yang ke bawah ini yang lebih banyak kita berusaha apa sih mereka gitu. Nah, mungkin yang paling berkesan saat itu adalah pada saat dalam penyusunan peraturan bupati mengenai TPP ya. Ada beberapa pegawai yang datang ke saya ya yang bilang bahasanya kami ini nih ya sekarang kan bahwasanya verifikatornya bukan hanya di keuangan gitu. Ya, tapi ada yang iya, menyampaikan aspirasi untuk menyampaikan lah itu ya, untuk kesejahteraan. kami ini kan juga di kantor ditunjuk sebagai verifikator nih katanya. Kami ditunjuk sebagai verifikator, tapi kok kami TPP kami ya seperti biasa gitu. Kami ada tanggung jawab lebihnya. Nah, itu yang ini ya, iya, ya aspirasi lah ya untuk kesejahteraan. Ya. Kalau yang ini misalnya yang konsultasi mungkin ada masalah tadi terkait juga masalah perdata gitu kan, yang berikan advice untuk tukar pikiran lah ya. Itu sering itu ada masalah keperdataan pegawai misalnya untuk diberikan bantuan konsultasi. Ada. Kalau di masalah perdata atau masalah perkara yang kita hadapin itu kebanyakan sih ya pegawai itu datang karena posisinya hanya
dimintain keterangan atau sebagai saksi. Jadi tidak seperti mereka memang ya ibaratnya tidak menjadi yang tersangka atau apapun itu, sehingga kita tidak terlalu memberikan terbebani dengan posisi yang bersangkutan, karena mereka datang hanya belum pernah menghadapi atau berhadapan dengan penyidik, belum pernah berhadapan dengan sebagai saksi di pengadilan. Mereka minta kami harus kayak gimana gitu. Nah, kita sampaikan seperti itu, bahwasannya kondisinya harus begini ya. Akhirnya mereka bisa tenang. Oh ya, berarti sampaikan, sepanjang kamu tahu sampaikan, jika tidak tahu jangan disampaikan, saya bilang itu. Nah, seperti itu aja. Nah, kalau secara yang ya biasa-biasa saja sih, memang tidak ada yang ya saya melihat kan pegawai ini ASN ini kan sebagian berpendapat atau berkesimpulan ada kesan ASN ini selalu korup gitu kan. Jadi sasaran hukum ini luar biasa. Yeah. Padahal saya perhatikan di dalamnya tidak semua juga ya. Ada oknum-oknum memang ya, tapi tidak semuanya juga demikian. Apalagi standar kesejahteraan ASN ini kan sudah jauh meningkat ini. Yeah. Konyol sekali kalau mereka mempertaruhkan kesejahteraannya yang sudah meningkat jauh dengan sesuatu yang tidak seberapa, bahkan bisa membawa konsekuensi hukum yang sangat berat itu kan. Itu kan konyol sekali, nggak mungkin rasanya kan. Nah, tapi tidak bisa kita pungkiri, ya ada saja yang berpendapat seperti itu tadi. Nah, bagaimana Bu Sri melihatnya terkait dengan ASN yang ya boleh bilang terpojok seperti ini? Ya, berkaitan dengan pendapat seperti itu, berarti kita sebagai ASN harus bisa menampilkan atau berkelakuan sebaliknya, sehingga mereka bisa melihat bahwa anggapan seperti itu tidak benar. Makanya saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, terutama di bagian hukum, pada teman-teman di bagian hukum, saya selalu bilang, kalian kalau ingin keluar kemanapun, biar ke kantin. Jika tujuannya langsung dari kantor ke kantin, jangan pakai sendal, pakai sepatu. Karena apa? Inilah mencerminkan ASN kita. Jangan dibilang, oh ASN ini kayak gini ya, ASN Kuburaya kayak gini. Jangan, saya bilang. Itu harus kita cerminkan bahwa ya kita menunjukkan kita harus menunjukkan bahwa kita ASN. Kita mematuhi aturan loh. Bahwasanya saya bilang itu selalu saya sampaikan. Kecuali kalau kalian dari masjid langsung ke kantin, ya oke, saya bilang karena dari masjid. Tapi kalau tidak, jangan. Nah, itu yang selalu kita coba sampaikan ke kawan-kawan. Sampai hal sekecil-kecil itunya ya. Iya, itu selalu saya perhatikan. Karena saya tidak mau kemudian kita dicap, ya kan, sebagai ASN yang berpenampilan ya sembarangan, ya kan. Kemudian kita dicap bahwa tidak memenuhi atau tidak disiplin dengan aturan yang ada. Nah, itu yang selalu ingin saya tekankan kepada kawan-kawan di bagian hukum, bahwa kita membawa marwah Pemda loh, ya kan? Kita membawa marwah Pemda, bahwa kita harus menjaga marwah Pemda itu. Ya, karena di Pemda itu bukan hanya istilahnya ada pimpinan kita, bupati, wakil, sekda, kemudian para perangkat daerah, tapi ada kita juga, kita bagian. Nah, kita harus bisa menampilkan bahwa Pemda Kuburaya ini seperti ini, pegawainya seperti ini. Nah, makanya kalau kadang kita bermain-main di luar itu, kita juga harus bisa menampilkan, jangan sembarangan bicara, ya kan? Itu kita harus bisa, karena di PNS itu ada kode etik yang harus dipatuhi, yang tidak hanya berlaku bukan hanya di kantor, tapi juga berlaku di rumah atau di luar kantor. Dan itu cermin ya. Iya. Cermin, sehingga orang akan berkesimpulan, beropini, ini PNS itu, ASN itu ya. Nah, juga tapi ada perenganan Bang, yang perlu saya sampaikan, yang kami sangat tekankan, jangan pernah mau menerima pemberian.
Ya, Itu ya, yang kami. ini kesejahteraan kan udah luar biasa ya. Nah, jadi mungkin salah satunya yang mungkin berkesan, mungkin yang Bang Yus tadi pertanyakan, saya baru ingat kondisinya pada saat itu ada salah satu yang kemudian meminta kami menyelesaikan perbub. Nah, begitu perbub itu selesai, mereka mendapat haknya yang lumayan, ya kan? Mungkin sebagai tim atau apa, saya tidak tahu. Gitu. Nah, kami diberikan. Pertama diberikan kepada teman-teman di subkoor. Subkoor menolak, kembalikan. Nah, diantar lagi ke kami. Subkoor bawa ke saya, Bu, kami tidak berani. Saya bilang kembalikan, kembalikan. Turun lagi, balikan. Saya bilang, udah saya selalu tekankan jangan menerima. Saya bilang. Nah, akhirnya kita kembalikan. Mereka siangnya memberikan kita makanan nasi kotak 15 orang. Saya bilang ini saya angkat tangan. Kalau makanan enggak boleh nolak rezeki, ya kan? Ya kita terima. Itu ungkapan terima kasih. Iya. Ya itulah. Kadang-kadang kan opini di luar berkesimpulan bahwa ASN itu luar biasa sebagai aparatur korup dan lain sebagainya. Padahal tidak semua juga ya. Tidak. Memang diakui ada oknum-oknum mungkin ya yang seperti itu ya. Sehingga sering kita dengar ada kasus-kasus itu kan, tapi kan tidak semuanya dong, ya kan. Nah ini juga harus fair gitu ya. Nah, seperti itu, seperti pengalaman Bu Sri tadi lah ya. Seperti saya yakin itu kita tidak bisa menyalahkan semua pihak, tapi memang benar apa yang Bu Sri sampaikan tadi, memang kita harus memberikan informasi, menunjukkan diri kita bahwa memang kita tidak seperti itu, ya kan? Nah, dengan berbagai cara lah itu ya. Kalau misalnya terkait dengan kesejahteraan ASN sendiri, Bu Sri melihat, ini kan ASN ini luar biasa ini. Kalau untuk ketahanan survive-nya ini luar biasa karena pengalaman biasa begitu diangkat ASN ya, karena mulai hidup baru ini kan banyak kebutuhan yang harus dipersiapkannya. Nah ini juga membutuhkan cost tersendiri gitu ya untuk hal ini. Biasanya berdampak terus ini kepada kesejahteraan ASN ini berikutnya. Bu Sri melihat sendiri kalau di Kuburaya saat ini gimana nih? Ya, untuk saat ini sih untuk kesejahteraan ASN alhamdulillah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, karena kalau mengacu kepada kebutuhan, itu pasti manusia tidak akan pernah cukup. Itu baik. Maka kita selalu kembalikan bahwasanya saya selalu menyampaikan bahwasanya kita sudah diberikan gaji, kita ditambah TPP, yang alhamdulillah TPP-nya dibandingkan sebelum-sebelumnya itu lumayan peningkatannya, ada ya boleh dikatakan ya cukup bisa lah mensejahterakan itu mestinya ya. Makanya kita juga harus imbangi dengan kinerja, saya bilang. Saya selalu terapkan di bagian hukum bahwasanya kita mendapat TPP ini harus kita tunjukkan bahwa kinerja kita memang wajar untuk menerima TPP ini. Makanya apapun beban yang diberikan kepada kita yang harus kita selesaikan. Karena apa? Jangan sampai kita menerima TPP maupun gaji itu tidak sesuai dengan kinerja yang kita berikan kepada Pemda. Itu selalu saya tekankan kepada kawan-kawan. Karena berkaitan dengan kesejahteraan, ya kita sudah berusaha maksimal. Kita berusaha mengakomodir juga teman-teman yang non PNS dengan cara berbagi. Alhamdulillah kita terapkan berbagi. PNS juga men-share penghasilan mereka ke teman-teman non PNS itu ya. Pada saat kami terima TPP, kami akan mengumpulkan untuk berbagi kepada yang non PNS, sehingga saat kami terima TPP, PNS non PNS juga terima TPP. Sehingga mereka sama-sama kerja dibangun ya. Iya, sama-sama kerja maksimal. Betapa bahagianya mereka menerima TPP itu, non PNS-nya begitu kita berbagi, ya kan? Terima gaji 13, THR 14, kita berbagi. Mereka betapa senang. Nah, saya kebetulan alhamdulillah
waktu di bagian hukum kebetulan ada beberapa honor yang saya terima dari tim, itu kita coba kawan-kawan, kemudian pada saat mau lebaran, mau Natal, itu honor saya kumpulkan dikit-dikit, dari sekian saya sisihkan, saya belikan paket minuman. Tidak seberapa yang mereka terima, tapi kebahagiaan yang mereka terima, bahwa perhatian dari atasan terhadap bawahan tadi udah menunjukkan luar biasa bagi mereka gitu ya. Itu yang jadi sehingga harus saya sampaikan bahwasanya saya tidak bisa memberi banyak kepada kalian, ini yang saya berikan. Nah, kalian dapat satu, saya juga dapat satu. Kita sama-sama dapat, ya kita berusaha begitu lebaran, kawan-kawan betul ada yang Natal, kita sama-sama mengingat kebahagiaan. Nah, itu yang selalu kita terapkan di ruangan. Apapun kalau saya dapat, ya insya Allah kita berbagi. Nah, kalian dapat, kita juga berbagi. Nah, itu yang berusaha kami terapkan. Dan juga salah satunya seperti kalau kami terima honor tim, ya kan? Nah, ada yang tim sekretariat di tim inti, itu juga tolong dong yang tim sekretariat ada seberapa, kita tambah dikit. Nah, kita selalu berbicara seperti itu, sama-sama. Saya memberi, kalian juga memberi. Nah, kita sama-sama menyampaikan itu sehingga yang non PNS merasa bahwa mereka yang dihargai, kinerjanya dihargai, kemudian kita ini satu keluarga, sama-sama dirangkul. Nah, sebenarnya kalau lihat dari kesejahteraan, kita sudah bisa maksimal kesejahteraan ini, hanya tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu, kemudian memberikan semacam imbal balik bagi Pemda yang sudah memberikan ini, apa yang harus kita bisa lakukan. Makanya selalu tekankan, tolong kinerja utamakan. Nah, itu yang selalu kita tekankan. Tapi sering melihat tadi untuk kesejahteraan yang terutama yang honorer ya. Iya. Ini gimana? Kan gaji sebatas seberapa adanya yang kita dapatkan ya. Untuk kesejahteraan ke depannya gimana gitu? Ini kan udah mau dihapus nih honorer. Iya. Kayak secara pribadi sangat berharap kebijakan dari pemerintah pusat itu bisa berubah. Karena biar bagaimanapun ya mereka yang sudah mengabdi, terutama yang umurnya sudah 30 tahun lebih ke atas, untuk mencari pekerjaan lagi sangat sulit. Nah, kemudian kalau memang tidak bisa diubah kebijakan itu, ya berarti kembali kepada bagaimana Pemda, pimpinan di tingkat Pemda ini bisa mencari solusi bagi mereka. Karena sangat-sangat kasihan bagi mereka yang karena seperti dari hukum ada yang berumur 50 tahunan selama ini menjadi non PNS, pada saat kemudian harus dihapuskan, mereka harus kemana? Ya kan? Apakah ada nggak bisa lagi lowongan pekerjaan yang bisa dengan umur 50-an seperti itu? Ya kan? Ya, tapi ini kan nggak bisa nggak lagi karena pemerintah pusat sudah menetapkan itu. Iya. Undang-Undang 2023 itu terakhir Desember 2024 ini udah akhir gitu ya. Memang sih diarahkan untuk diangkat P3K, cuman kan terbatas sekali ya, melalui seleksi juga ya. Persyaratannya juga. Jadi kan kebudayan juga tahun ini ada pengangkatan untuk CPNS dan P3K juga ya. Lumayan banyak juga, sekitar 500 ya. Itu ya, tapi tidak bisa menyelesaikan semua honor yang ada. Mungkin tadi termasuk di bagian industri itu, kalau nggak 50 udah mungkin itu berat memang. Ya, Bu Sri melihat kondisi staf seperti ini tentu ya menjadi perhatian yang ini juga ya. Memang mau membantu gimana juga ya. Keterbatasan. Kita nggak bisa membantu secara maksimal. Mungkin ya bisa dari kebetulan dari Korpri yang bisa bergerak, siapa tahu punya kemampuan yang membuat semacam lowongan pekerjaan bagi mereka, atau ya dari bisa diikutsertakan di dalam outsourcing mungkin. Outsourcing juga kan dibatasi jenisnya. Hanya untuk, karena setahu saya outsourcing itu untuk yang keamanan, ya supir.
tapi tidak kepada tenaga yang teknis. Iya, yang teknis. Kalau ini kan tadi teknis sekali ya. Iya. Berarti ya sampai dengan saat ini memang belum ada bayangan solusi yang pasti gitu ya. Masih semua berharap semua termasuk. Iya. Ya emang ini dapat saya bayangkan bagaimana perasaan Bu Sri memiliki anak buah yang seperti ini yang belum ada kepastian bagaimana ke depannya ya. Lalu sampai saat ini apa yang Bu Sri bisa lakukan untuk antisipasi pasca Desember 2024 tadi? Ada mungkin perhatian atau saran pendapat dari Bu Sri bagi anak buah tadi? Bagi mereka yang umurnya masih memungkinkan untuk mengikuti seleksi P3K atau CPNS, ya kita dorong supaya mereka setiap ada seleksi untuk ikut yang pasti itu. Sedangkan bagi yang tidak memungkinkan, sampai sekarang saya juga tidak mempunyai solusi karena memang keterbatasan dari kondisi yang ada, sehingga kita nggak tahu ke depannya bagaimana nasib mereka ini kan. Nah, itu yang juga sebenarnya menjadi beban terutama bagi saya yang otomatis menjadi sementara ini menjadi atasan mereka, untuk mendorong mereka untuk bisa mengantisipasi apabila memang Desember itu berakhir. Nah, itu seharusnya memang kita sampaikan dengan keterbatasan yang saya punya saat ini, saya hanya bisa mendorong mereka untuk apa yang bisa dilakukan, ya kan? Ya, kemudian mencoba bersama-sama solusi apa sih yang kira-kira yang bisa kita antisipasi menghadapi hal ini. Gitu. Nah, kita nggak bisa berbuat lain karena memang keterbatasan itu yang ada pada saya. Nah, itulah permasalahannya. Ibu Sri sudah memahami ya. Yeah. Mereka juga sering curhat ke Bu Sri. Sering, sangat sering. Yeah. Jadi kondisinya kadang tentu mereka mengharukan sekali ya. Yeah. Karena menghadapi ketidakpastian ke depan itu. Yeah. Itu memang sangat bagi saya situasi sangat menyedihkan. Bagi mereka memikirkan mereka ke depannya kayak gimana sih nasibnya. Sangat menyedihkan bagi saya. Ya, karena sehari-hari bersama-sama gitu ya, mau membantu gimana juga nggak dibantu, ke depannya gimana gitu ya. Itu karena dari bagaimanapun itu mereka adalah keluarga kedua saya. Ya. Kalau di rumah ya memang keluarga pertama, mereka adalah keluarga kedua. Bagi saya mereka adalah seperti adik, seperti bilangnya anak, ponakan, seperti itulah yang terjadi di mereka. Itulah kondisinya. Nah, selama ini pun dalam bergaul mereka pun pasti juga memberikan bantuan, dukungan gitu ya. Alhamdulillah mereka bersikap baik selama ini dan sangat mendukung. Saya tidak akan pernah berhasil untuk mencapai kinerja yang ada saat ini tanpa dukungan mereka semua. Bagi saya mereka adalah yang terbaik. Bagi suatu keluarga yang ini ya. Tapi tetap Bu Sri punya impian harapan agar mereka juga bisa ada kepastian ke depannya ya. Saya berharap kita semua berharap seperti itu. Peluang P3K itu bisa dibuka dan mereka bisa masuk ke seleksi itu, sehingga mereka ke depan juga mempunyai nasib yang lebih baik daripada sekarang. Ya, itu harapannya. Baik, ya semoga harapan cita-cita apa yang Bu Sri sampaikan tadi, terutama minimal dalam satu tim Bu Sri sendiri ini bisa lebih sejahtera lah ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Sri atas kehadirannya. Semoga ini menginspirasi kita juga semua, dan tentu ini informasi yang sangat berharga kiranya bagi seluruh masyarakat, bagaimana kinerja bagian hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam mengawal produk-produk hukum, memberikan
bantuan-bantuan hukum bagi ASN utamanya agar bekerja dengan lebih tenang dan lebih baik kinerjanya. Demikian sahabat Sekda Podcast, terima kasih, sampai ketemu lagi dalam sesi yang lebih asyik adanya. Salam. Sejenak kita, dialog asik.